Ya, what's up guys? Eh, udah lama kita gak bikin video dan kemarin malam barusan pertandingan final Community Shield antara juara Premier League Manchester City melawan Manchester United juara FA Cup. Nah, kita mulai dari line up-nya dulu. MU itu dengan goalkeepernya Onana, terus wingbacknya ada Dalot dan juga Lisandro Martinez ya dipasang sebagai back kiri, terus juga di tengah ada Evans dan Maguire. Untuk DM-nya 4-2-3-1 ya dengan duet Casemiro dan juga Kobbie Mainoo. Di depan itu ada Amad Diallo, Marcus Rashford dan juga Mason Mount di belakang striker, dan Bruno Fernandes dipasang sebagai false nine. Untuk City, goalkeeper Anderson, terus juga Gvardiol sebagai wingback dan juga Rico Lewis di kanan, terus juga ada Akanji dan Ruben Dias. Di tengah itu Kovacic dan juga Nico Reilly dengan James McAtee. Terus di depan ada Doku, Haaland dan juga Oscar Bob. Nah, dari babak pertama dua-duanya memang nggak terlalu banyak peluang sebenarnya, nggak terlalu banyak peluang berbahaya, cenderung paling City dapat satu kali kena tiang, terus juga MU juga nggak terlalu berbahaya. Jadi practically di babak pertama itu skornya 0-0. City tanpa dimainkan Bernardo Silva, terus juga Nathan Ake masih cadangan, Savinho belum debut, terus juga Kevin De Bruyne juga belum main ya di babak pertama. Nah, masuk ke babak kedua, MU langsung bereaksi dengan di menit ke-50 dengan menggantikan beberapa pemain. Ya, masuknya McTominay menggantikan Mason Mount, terus juga Maguire digantikan dengan Pellistri, Garnacho menggantikan Amad Diallo, dan Kobbie Mainoo digantikan dengan Collier. Kalau kita lihat dari segi statistik di babak pertama itu memang City lebih menguasai bola, tapi practically mereka nggak punya dapat big chance yang besar-besar banget. Memang punya shoot 4 ke gawang tapi 0 on target, sementara MU 3 dan 1 big chance. Memang dari segi statistik di babak pertama itu dua-duanya nggak terlalu efektif, lebih bermain aman lah. Sementara City lebih pegang bola, tapi MU coba untuk ngincar counter. Nah, di babak kedua ini mulai seru nih. Pergantian-pergantian yang dilakukan Ten Hag itu berdampak untuk permainan MU, terutama dengan memasukkan Garnacho, terus juga dengan masuk di menit 50-an, 59, itu punya kontribusi besar dari segi penyerangan gitu. Walaupun Amad juga punya lumayan cukup oke lah dalam segi bermain, yang gak buruk sih. Nah, City juga merespon dengan memasukkan Nunez dan juga Savinho yang menggantikan Doku. Nah, Doku memang lumayan ya, gak terlalu bagus sih bermainnya. Sering kerebut bolanya, sering ke intercept juga. Dan Savinho menggantikan Doku untuk debutnya gue rasa bermain 20 menitan itu nggak terlalu bisa menilai ini pemain, tapi pemain ini masih belum terlalu bisa beradaptasi dengan squad-squadnya City. Nah, jadi akhirnya dengan masukannya Garnacho itu MU bisa cetak gol lewat asis dari Bruno Fernandes dari counter shoot dari Garnacho masuk di menit 82. Sebelum gol Garnacho pun MU punya banyak peluang, ada peluang dari Rashford, peluang dari Bruno yang offside ya. Padahal itu gol tapi ternyata offside. Terus juga 2 kali Bruno dapat counter Rashford juga, sayangnya memang akhirnya pecah kebuntuan di menit 82 lewat golnya Garnacho. Rashford ditarik digantikan Sancho. Sebenarnya Rashford nggak terlalu bermain, lumayan lah gue bilang bermain bagus, tapi gue bilang bermain jelek juga. Memang finishingnya agak kurang, agak unlucky aja sih kalau gue bilang, tapi ya so-so lah. Akhirnya di menit 80 itu Bernardo Silva masuk sebelum terjadinya golnya Garnacho. Bernardo Silva bisa cetak gol assist dari Oscar Bob itu di menit 89. Heading, ini kesalahan dari Pellistri juga yang kurang menutup space-nya Bernardo Silva, akhirnya bisa heading, dan akhirnya City dan MU berhasil berbagi 1-1 di babak 90 menit.
Nah, masuknya Bernardo ini memberikan perubahan karena memang gue lihat pemain City dari babak pertama sampai babak kedua memang mereka menguasai bola, tapi sekali lagi minim kreativitas karena tidak ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne baru masuk di menit 90 dan juga Ake juga menggantikan Gvardiol. Akhirnya babak pertandingan ini harus langsung dilanjutkan oleh adu penalti di mana Bruno Fernandes yang pertama menembak, hasil gol Bernardo Silva bisa diselamatkan oleh Onana dan gagal City. Terus juga Dalot masuk, Kevin De Bruyne masuk, Garnacho masuk, Erling Haaland masuk, Sancho gagal mencetak gol di penalti ini. Akhirnya keunggulan 3-3 karena dihasil gol dari Savinho. Terus Casemiro masuk, Ederson masuk, McTominay masuk juga, Nunes masuk, Lisandro Martinez. Nah, sayangnya ini kegagalan mereka itu di penalti dengan skornya waktu itu 6-6 ya. Johnny Evans gagal mencetak gol. Akhirnya Akanji bisa memenangkan pertandingan ini dengan mencetak gol di titik penalti. Skor penalti 7-6. Nah, gue menariknya di sini adalah ketika melihat permainan, sebenarnya MU sangat mengimbangi permainan City. Dimana kita tahu ketika MU bertemu dengan tim-tim yang lebih di atas mereka untuk materi pemain atau segi taktik, kalau mereka lebih cenderung bermain reaktif dan mengincar counter attack. Dan ini terbukti karena City juga minim kreativitas di pertandingan kali ini, tidak memainkan Bernardo Silva dan juga Kevin De Bruyne dari awal. Itu sangat membuat permainan City agak sedikit tumpul sih kalau gue bilang. Mereka lebih kesusahan untuk melakukan kreativitas serangan gitu, dan MU memanfaatkan dengan counter attack. Terbukti mereka lebih banyak punya peluang serangan dengan bermain counter gitu. Tapi ya kembali lagi, City menang dengan skor penalti ya. Dan gue lihat sih sepertinya kalau City bermain dengan pemain seperti ini, kalau Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva ditarik dari squad City, itu benar-benar jomplang banget. Haaland gak ada yang supply. Praktis Haaland tenggelam di pertandingan kali ini. Tapi ya kita tahu City bisa bermain lebih atraktif lagi ketika mereka udah dapat pakemnya lah. We'll see di liga kali ini. Dan gue lihat di sini belum ada debut pemain dari Manchester United, yaitu Joshua Zirkzee yang masih belum bermain. Terus juga Lenioro yang kemarin pramusim sempat cedera. Dan menariknya barusan tadi ada kabar bahwa mereka udah done deal dengan Mazraoui dari Munchen sekitar 20 atau 25 euro ya. Cukup murah harga ya. Dan ini benar-benar ya bisa lah untuk jadi starter karena AWB atau Dalot masih better Mazraoui sih. Terus apakah mereka akan datangkan De Ligt atau mungkin De Jong? We'll see. Tapi gue rasa MU lumayan cukup gencar ya untuk transfer musim kali ini. Oke lah, dan selamat untuk City menang Community Shield, dan MU juga cukup bermain bagus lah. Gue rasa MU mungkin kalau dari segi peluang mereka lebih layak menang dibanding City gitu. Tapi ya kembali lagi, adu penalti, keberuntungan lah sangat berpengaruh di sini. Oke, see you di video selanjutnya.